Untuk selanjutnya kita langsung aja ke Bapak untuk menjelaskan mengenai materi untuk hari ini. Kami persilakan, Pak. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita udah mulai kuliah portal tidak bergoyang. Saya pilih ya satu portal yang persamaannya udah cukup banyak. Ya, persamaan cukup banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menghitung, menganalisis dengan manual itu kita dapat pengetahuan dasarnya. Jadi falsafahnya, pengetahuan dasarnya. Kemudian tentu ya kalau dengan manual kita tidak akan bisa menyelesaikan persamaan yang banyak. Jadi katakanlah yang beberapa peretakan, kemarin ada 2 bilangan yang mau dihitung, kita ada 2 persamaan, itu masih mudah kita selesaikan secara manual. Mungkin kalau 3, sudah 3 bilangan yang mau dihitung, kemudian kita mencari 3 persamaan. Nah, kalau lebih dari 3, ya tentu sudah cukup sulit dan memakan waktu sangat lama. Mungkin ya bukan hanya cukup sulit tapi amat sulit. Seperti kalau kita dengan bantuan matrik 3x3 ya itu udah cukup lumayan, apalagi matrik 4x4 sudah sangat sulit. Nah, untuk zaman sekarang sesuatu yang sulit itu dapat dipermudah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut ya harus bisa menggunakan aplikasi yang ada. Aplikasi yang paling umum ya Excel, udah paling umum. Jadi metode Kleperon dengan bantuan aplikasi Excel itu dengan mudah dapat ya persamaan simultan. Jadi yang diselesaikan oleh Excel itu persamaan simultannya, bukan Kleperonnya. Ya, bukan persamaan Kleperon. Jadi persamaan Kleperon tetap kita hitung seperti biasa, ya bermodalkan yang tadi saya sampaikan bahwa kita memasang permisalan momen, kita akan tinjau kembali. Ya, berapa bilangan yang akan dihitung, kemudian dengan berapa jumlah nilai yang belum diketahui atau momen-momen ekstrim pada titik kumpul yang akan dihitung, kita tentu membuat persamaannya dengan jumlah yang sama, kemudian baru diselesaikan ya dengan persamaan-persamaan itu, baru dengan bantuan Excel kita dapat selesai. Nah, contoh soal yang seperti di layar ini ada portal peretakan ABC-nya JEPI ya. Ini saya ambil dari buku. Metodenya berbeda dengan metode Kleperon. Ini ada buku yang warna biru ini, metode yang dikarang oleh FX Supartono sama Teddy Boon. Ya, kita ambil analisisnya, kemudian hasilnya kita ambil juga, kita bandingkan. Hari ini kita akan hitung dengan metode Kleperon, kemudian kita bandingkan hasilnya. Ya, apakah sama? Berbeda metode, apakah hasilnya sama? Nanti kalau matrik, insya Allah mahasiswa akan mempelajarinya di struktur 5 ya. Nah, ini satu buku lagi. Ini buku yang saya tulis itu ada metode Kleperon di sana. Kemudian di dalam buku itu juga sudah ada petunjuk penyelesaian Excel. Nah, itulah yang akan kita analisis hari ini dengan harapan ya ketika selesai kuliah hari ini mahasiswa sudah dapat mengaplikasikan persamaan simultan dengan bantuan Excel ya. Buku ini kita ambil ya di halaman 9 kalau nggak salah. Untuk mendapatkan PDF buku ini mudah aja, di Google sudah ada, ambil aja PDF-nya.
Ya, saya juga kemarin karena mencari buku yang zaman dulu itu sulit ya, di toko buku pun sulit, ya saya ambil aja di Google, itu ada. Nah, pada contoh soal 35, ini contoh soal portalnya, ya, dia diminta sama ya, setiap perhitungan tetap diminta ya, gambarkanlah bidang gaya dalam, yaitu bidang momen, bidang lintang, kemudian bidang gaya normal. Ya, untuk apa yang tiga itu? Yang tiga itu nanti setelah diaplikasikan ke struktur beton, struktur baja, struktur kayu, tentu yang tiga itu adalah untuk mendimensi ya, mendimensi batang terhadap lentur, geser maupun tekan daripada batang. Nah, ABC jepit di sini. Kemudian untuk kolom EI, untuk balok semuanya 2 EI. Ada overstep atau cantilever lah ya, di ujung cantilever itu titik D, ya, titik D. Ada beban P 400 kg. Kemudian beban Q-nya dari E sampai C, E, F, C 600 kg per meter. Kemudian di kolom FB itu di tengah-tengahnya ada beban P 1000 kg atau 1 ton. Ini hanya 5 meter, cantilevernya 2 meter, tinggi 5 meter, ya, yang beban P di 2 meter, tinggi AE 5 meter, tinggi FB adalah 4 meter. Saya pernah menyampaikan bahwa ya, metode Clapeyron dapat menghitung momen primer. Metode matrik, walaupun kita tidak mempelajari matrik, tapi sepintas selalu, itu metode matrik selalu dimulai dari momen primer. Itu yang saya katakan ketika kuliah sebelumnya, bahwa metode nanti slope deflection, metode cross, metode matrik, Takabeya atau lain-lainnya, ya, itu pertama kita menghitung momen primer. Momen primer itu asalnya dari mana? Dari Clapeyron. Jadi kita tidak mendalami, ini ada momen primernya, hanya contoh aja bahwa matrik dia menghitung momen primer dulu. Kemudian kita tidak ke proses perhitungan matrik, karena itu tidak dipelajari sekarang, dipelajari nanti. Langsung ke hasil, ya, langsung ke hasilnya. Hasil ini hasil analisis dengan metode matrik versi atau cara FX Supartono sama insinyur Teddy Boon. Jadi versinya mereka mendapatkan hasilnya MA minus 63,14. Ini hasil akhirnya ya. Kita berharap dengan hitungan Clapeyron kita bisa sama hasilnya dengan ini. MA ini dia digambar momen pada titik A. MEA ini ME arah A besarnya minus 126,27 karena momen primernya nggak ada, batang ini nggak ada beban. Jadi hasilnya menjadi minus 126,27 minus atau plus 0. Di sini minus ya, minus 0. Berarti tetap minus 126. Kemudian yang cantilever ini plus 800 ya, 800. Kemudian minus ya, kurang plus 800 momen primernya. Jadi minus 800. MFE itu 926,27 plus. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit metode matrik ya. Setelah dihitung ada hasilnya minus dan plus. Metode matrik ini hasil minus dan plus bukan berarti momennya momen negatif seperti MA. MA bukan berarti momennya adalah momen negatif. Tanda plus dan minus di sini artinya kalau tanda minus ini saya beri warna merah, itu momen
momen akhir dipasang searah jarum jam. Searah jarum jam ini tidak perlu dihafal sekarang, tidak perlu terlampau dipahami, sekedar diketahui aja karena ini metodenya metode matrik, ya, metodenya metode matrik, ya. Nah, yang merah-merah ini saya kurung itu berlawanan arah jarum jam semua dia pasang, ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang tidak saya kurung, MEF tidak saya kurung, MFB tidak saya kurung, dan MFC tidak dikurung, itu saya beri tanda biru, itu berlawanan arah jarum jam dipasang. Sebaliknya, jadi metode matrik kalau dia negatif dipasang searah jarum jam, kalau hasilnya positif dipasang berlawanan arah jarum jam. Setelah dipasang, kita pasang serat bawah, sama halnya dengan kleperon, pasang serat bawah. Kalau serat bawah tertekan, itulah momen negatif. Jadi ternyata yang EF misalkan, EF ini baik yang biru maupun yang merah sama-sama tertekan, berarti momennya MEF maupun MFE adalah momen negatif. Ya. MA tadi serat bawah tertarik, yang MA kalau dilihat MA ini, berarti MA ini adalah momen positif. Nah, itu yang akan kita buktikan dengan cara kleperon, apakah hasilnya persis seperti ini apa tidak. Ya, kita akan buktikan. Nah, sekarang kita udah masuk cara kleperon, ya, cara kleperon. Nah, ini sedikit lagi saya ulang, pasang permisalan momen. Jadi mungkin tidak bosan-bosannya saya menyampaikan pasang permisalan momen. Permisalan momen di sini kita pasang semuanya, ya. Yang merah-merah ini baru dipasang nih, yang serat bawah yang biru ini. Ya, saya pasang semuanya, saya pasang semuanya serat bawah tertekan. Ya boleh aja. Dibalik boleh, boleh saja, ya. Semua boleh aja. Yang di cantilever perhatikan, yang ED saya pasang berlawanan. Ini ya, sekali lagi berlawanan dengan momen kerja beban eksternal yang 400, maka itu 400 kali cantilevernya 2 meter, berarti 800, itu nilainya positif di sini. Ya, di tabel ini positif. Setelah permisalan momen dipasang, kita akan periksa berapa bilangan yang belum diketahui. Ya, bilangan pada titik ekstrim yang belum diketahui. MA belum diketahui, 1. MEA 2. MED sudah diketahui 800. Langsung dihitung. Jadi dengan metode apapun ya, tetap 800 hasilnya. Sampai selesai dihitung juga 800 kalau yang di cantilever ini, ya, tetap. Jadi ini tidak akan berubah lagi, ya. MEF belum diketahui 3, ya. Kemudian MFE 4, MFB 5, MBF atau MB 6, MFC 7, MC 8. 8 bilangan atau nilai pada titik ekstrim yang akan kita hitung, 8. Saya salin di sini di tabel ini. Yang mau dihitung MA, MEA, MEF, MFE, MFB, MBF, MFC, MCF. Kalau 8 bilangan yang akan kita hitung, yaitu momen-momen pada titik ekstrim, pada titik kumpul di sini, ya, kita harus mempunyai 8 persamaan. Nah, tugas kita mempelajari kleperon itu adalah salah satunya membuat persamaan. Persamaannya apa saja? Diingat bahwa semua peretakan jepit, ya, itu putaran sudutnya sama dengan 0. Saya sudah dapat 3 persamaan ini. Theta A sama dengan 0. Ya, A arahnya E. Jadi boleh ditulis theta AE, boleh ditulis theta A. Jadi saya sengaja yang persamaan pertama saya tulis theta AB. Theta AE, ya, theta AE. Atau theta A. Ya. Theta B sama dengan 0. Theta C sama dengan 0.
Sudah 3 persamaan. Persamaan keempat, kita lihat titik E. Theta EA sama dengan theta EF. Itu persamaan keempat. Persamaan kelima, theta FE, di sini, theta FE sama dengan theta FB. Persamaan kelima. Persamaan keenam, theta FE sama dengan theta FC. Persamaan keenam. Persamaan ketujuh, tentu saya ambil yang mudah. Sebenarnya theta FC dengan theta FB masih bisa. Saya ambil yang mudah. Ya, sigma moment di titik F sama dengan 0, itu lebih mudah menganalisanya. Ya. Kemudian satu lagi, sigma moment di titik E sama dengan 0. Jadi kita sudah memiliki 8 persamaan. Berarti dengan 8 persamaan kita dapat menghitung, ya, dapat menghitung 8 bilangan pada titik ekstrim atau 8 momen pada titik ekstrim yang akan kita hitung. Jadi sudah selesai, ya. Kita sudah dapat membuat suatu formulasi metode Clapeyron. Nah, sekarang kita membuat persamaannya, ya, membuat persamaannya. Nah, kita mulai dari yang saya merahkan di tabel ini, ya. Di sini 1 dan 2, theta AE sama dengan 0, theta B sama dengan 0, ya. Ini theta A sama dengan 0, A arahnya ke E, sumbu putarnya di A. Kemudian kalau sumbu putar di A, ya, akibat MA permisalan momen, dia akan mendorong batang berputar ke kiri, ya, ke kiri. Kalau ke kiri berlawanan arah jarum jam, maka itu dia negatif. Di sini negatif. MA kali L tingginya 5 karena dekat per 3 EI. Jadi senjata yang tadi itu kita pakai. Kemudian akibat MEA, berarti M-nya di titik E karena ketemu E dulu, MEA, ME arah A. Akibat MEA juga mendorong batang juga ke kiri, ya, juga ke kiri. Ke kiri juga berlawanan arah jarum jam, maka itu MEA kali 5 per 6 EI. Kenapa per 6? Karena sumbu putarnya di A. Ini jauh dari A. Sama dengan 0. Ya. Untuk persamaan seperti ini, ya, kalau kita ingin memasukkan di Excel, langsung 5/3, artinya 1, sekian MA, ya, atau 5/6, 0, berapa nih? 0,8 sekian MEA, hasilnya juga akan sama. Tetapi ini hanya saya kalikan. Kenapa saya kalikan suatu bilangan? Untuk mempermudah aja sebenarnya. Tanpa disederhanakan juga tidak ada masalah. Ya, sekali lagi, untuk ini tanpa disederhanakan tidak ada masalah. Tetapi kita harus hilangkan EI dulu. Ini ada per EI, kalau sama dengan 0, kita kalikan 6 EI. Hukum matematika, suatu persamaan sama dengan 0, kita boleh kalikan bilangan apa saja terhadap semua, ya, semua unsur yang ada, hasilnya akan sama. Kalau saya kalikan dengan 6 EI, EI-nya ini kali 6, jadi saya dapat persamaan pertama, 10 MA plus 5 MEA sama dengan 0, satu persamaan. Ya, jadi yang mau kita hitung tadi kan MA, MEA, ya, terjadilah persamaan MA dan MEA. Nah, yang saya merahkan lagi di sini, yang kedua, B. Theta B sama dengan 0. Nah, theta B sama dengan 0, ini dengan cara yang sama, ya. Ya, mungkin sedikit saya, saya lihat yang inilah, ya, MB. Nah, kita lihat sumbu putarnya di titik B. Akibat MB, dia berputar ke kanan. Didorong oleh ujung panah ini dia ke kanan. Ya, ke kanan kali L. L-nya kan kali H. Per 3I karena dekat. Ya, karena dekat ini dia. Kenapa dia positif? Karena dia menyebabkan batang berputar searah jarum jam ke kanan. Positif. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya MF juga mendorong batang dia juga ke kanan, maka itu positif. Tapi akibat P ini
dia mendorong batang jadi ke kiri. Ke kiri berarti berlawanan arah jarum jam, maka itu negatif di sini. Negatif 1000. Tadi senjatanya apa yang PL kuadrat per 16 EI? Ya, PL kuadrat plus EI. Ini dia. Nah, negatif PL kuadrat per 16 EI. Kalikan 3 EI untuk disederhanakan. Kalikan berapa saja, tidak ada masalah. Hanya dikalikan EI aja untuk menghilangkan EI juga tidak ada masalah. Ini dalam bentuk pecahan juga tidak ada masalah. Dalam bentuk bilangan berkoma juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nanti kita baru input ke Excel yang ini. Ya, ini dia. Jadi inilah persamaan kedua ya. Disederhanakan menjadi 4 MB plus 2 MFB sama dengan positif 3000. Kita lihat berikutnya ya. Theta C, ini saya merahkan di sini persamaan 3, theta C sama dengan 0, gambarnya yang ini. Jadi sumbu putarnya di titik C. Untuk mempercepat, mungkin nanti mahasiswa bisa mengulang satu persatu ya, satu persatu. Ya, dengan cara yang sama, ya mungkin sedikit yang beban Q ini. Beban Q tadi modalnya QL pangkat 3 per 24 EI. Ya, Q ke bawah sehingga berlawanan arah jarum jam karena sumbu putarnya di C dia negatif. Maka diperoleh persamaan 10 MC plus 5 MFC plus sama dengan plus 18.750. Ini persamaan ketiga. Persamaan keempat, theta EA sama dengan theta EF. Yang theta EA yang sebelah sini, MEA kali 5 per 3 EI, ya, E ke A ada 2 momen MEA dan MA kali 5 per 6 EI, ini yang theta MEF ya, E ke F. Ini ada momen, ini akibat beban Q, ya, MEF, MFE, ya, akibat beban Q. Disederhanakan dengan dikalikan 12 EI, maka diperoleh persamaan keempat, 20 MEA plus 10 MA plus 10 MEF plus 5 MFE sama dengan 18.750. Sudah 4 persamaan. Persamaan 5 ke 6, ya, saya merahkan di sini, di tabel ini, di tabel sebelah kanan yang di bawah gambar ini saya merahkan, itu theta MFB, MFE dan theta FB. Saya ulangi ya, theta FE tidak ada M ya, dan theta FB ya. Ini dengan cara yang sama ya, diperoleh 10 MFE plus 5 MEF plus 16 MFB plus 8 MB sama dengan positif 30.750. Persamaan kelima. Persamaan keenam, theta FE sama dengan theta FC. Ini sehingga mendapatkan persamaan dengan cara yang sama dikerjakan 10 MFE plus 5 MEF plus 10 MFC plus 5 MC sama dengan 37.500. Itu persamaan ke-6. Nah, sekarang persamaan ke-7 dengan 8, ini perlu saya jelaskan karena ini berbeda dari kuliah sebelumnya ya. Atau baru ditemui ya. Ya. Sigma moment pada titik F ya. Pada titik F kita lihat di sini MF pada ini F ya, MFE di sini ya, titik F, MFE, ini dia momennya searah jarum jam. Kemudian MFC dan MFB berlawanan arah jarum jam. Saya mengambil, kuliah sebelumnya ada, kalau di diktat ITB itu dia berbeda tanda, tapi saya lebih cenderung, saya lebih suka kalau searah jarum jam pakai yang positif. Walaupun hasilnya sama ya, karena sama dengan 0. Maka itu yang searah jarum jam adalah MFE, yang berlawanan arah jarum jam MFC dan MFB. Plus MFE minus MFC minus MFB sama dengan 0. Begitu juga pada titik kumpul E. Ini titik kumpul E,
sigma moment di E sama dengan 0, itu yang ke-8. Yang positif yang 800 ini, positif searah jarum jam, kemudian positif MEA, ini EA, ini searah jarum jam, positif. Yang negatif adalah yang berlawanan arah jarum jam MEF, ya, itu negatif MEF. Nah, didapatlah ya 8 persamaan. Ini dalam 8 persamaan ini kita mendapat 8 persamaan. 8 persamaan ini kita akan masukkan ke Excel. Kalau ini diselesaikan dengan manual, nah ini sampai bulan depan juga tidak selesai nih dengan cara manual. Maka itu bantuan Excel. Tetapi sebelum kita masuk dengan bantuan Excel, ya, saya break dulu untuk diskusi. Nanti terlampau panjang kita diskusinya. Ya, kita potong di sini session untuk diskusi. Nanti selesai di akhir kuliah lagi kita ada diskusi session kedua. Jadi supaya mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Nah, untuk session diskusi saya kembalikan ke Bu Lia dulu. Ya, untuk session diskusinya. Silakan Bu Lia. Baik, tadi sampai dengan bahan yang disampaikan yaitu mencari persamaan dari portal yang ada, mencari persamaan Kateron, dari uraian tersebut ada yang masih kurang jelas untuk dipahami atau ada yang perlu untuk didiskusikan. Saya persilakan. Tadi ada 8 persamaan untuk menghitung penyelesaian soal portal. Yuk, silakan. Tadi saya sudah mendapatkan 8 persamaan. Pak, Apa komentar ya? diulangi persamaan ke-7 sama ke-8, Pak. Diulangi persamaan 7 dan ke-8 ya. Satu Jelas, pertanyaan. Nah, saya tampung dulu. Ada yang lain? Sekalian aja jelaskan. Ada yang lain? Gini, Pak. Izin, Pak. Iya, Chandra. Bisa nggak, Pak, diuraikan salah satu aja, Pak, dari persamaan 8 tadi, Pak, biar jelas kami pahami, Pak. 7 dengan 8 itu ya? Ya, boleh juga, Pak, salah satunya aja, Pak. Ya. Ya, oke. Ada yang lain? Berarti sama ya? Pertanyaan sama, 7 dan 8. Yang akan saya uraikan juga itu. Dengan 8. Tadi selain persamaan ini 1 sampai 6, theta AE sama dengan 0, theta B sama dengan 0, theta AE sama dengan theta A, ya, theta C sama dengan 0, theta EA sama dengan theta EF, theta FE sama dengan theta FB, theta FE sama dengan theta FC. Kemudian sigma MF, ini momennya ya, ini bukan theta. Sigma MF sama dengan 0. Ini dia MF di gambarnya. Ini dia ya di titik F. Kalau searah jarum jam, perjanjian tandanya positif. Ya. MF arah E. Ini yang arah E. Jadi MF itu ada 3 di sini. MF arah E, MF arah C, dan MF arah B. Yang searah jarum jam itu MF arah E. Sedangkan MFC dan MFB berlawanan arah jarum jam. Kita lihat di sini persamaannya. MFE positif, MFC karena berlawanan negatif, MFB negatif. Begitu juga pada persamaan 8. Itu sigma moment di titik E sama dengan 0. Kita lihat di sini, MED yang nilainya 800 itu searah jarum jam. Sedangkan MEF dan MEA itu
bukan ya, MEA searah jarum jam juga. Jadi yang berlawanan arah jarum jam adalah MEF ya. Jadi MFD 800 positif, MEA searah jarum jam juga itu positif, sedangkan MEF berlawanan arah jarum jam dia negatif. Ya, tadi yang bertanya bisa paham yang ini? Paham, Pak? Bisa ya? Oke, jadi saya teruskan. 8 persamaan tuh saya kumpulin di sini. Saya kumpulin, kemudian di Excel dibuat seperti ini. Ini dibuat di Excel, ya. Adalah momen-momen pada titik ekstrim yang mau kita hitung. Kita buat sini. Ada 8 juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang mau kita hitung adalah MA, MEA, MEF, MFB, MFE, dan MFC, MB, dan MC. Cara menyusunnya, mungkin saya copy sebentar portalnya supaya lebih mudah dipahami ya. Saya copy sebentar cara nyusunnya. Ya. Di sini portalnya. Nah, saya zoom dulu. MA, saya mulai dari MA ya. Kemudian pada batang yang sama kan EA. Jadi titik MA, titik EA, walaupun ini salah nyusun, tidak seperti ini tidak ada masalah ya. Walaupun tidak persis, tapi saya menyusun ini supaya mudah ya. Supaya mudah, MEA, kemudian di titik E kita habiskan MEF di sini, ini batang EF, kemudian M ke sini ada F ya, FB dan FE, FB, FE, MFC ke FC, kemudian MB pada titik B dan MC. Jadi dari sini kita mulai berurutan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang ini ya, susunan ini harus sama dengan ini urutannya di matrik hasil nanti, matrik produk nanti ini mesti sama ya, susunnya bersama ya. Kemudian cara mengisinya mungkin lebih paham, kita langsung isi di Excel aja. Di Excel ini kita langsung isi di sini. Ini ya, persamaan pertama ini perlu saya besarkan sedikit ya. 10 MA 5 MEA sama dengan 0. Jadi yang ada nilainya adalah MA nilainya, MEA nilainya 5. Kita isi MA di sini 10 ya. Saya beri warna hijau. Hijau aja ya. 10 MEA kita isi juga ya 5, yang nilainya tidak ada disebut oleh persamaan pertama kita isi 0 ya, isi 0 aja, kita isi 0 semua di sini, isi 0, ini sama dengan 0 di matrik gaya itu setelah sama dengannya sama dengan 0. Begitu juga persamaan kedua ya, persamaan kedua MB nilainya 4, MFB nilainya 2. Kita cari MB. MB nilainya 4. Ya, nilai 4. MFB nilainya 2. MFB 2. Yang lainnya 0. Isi aja 0. Sama dengan positif 3000. Ini positif 3000-nya. Gitu cara ngisi ya. Satu lagi saya beri contoh nanti dengan cara yang sama nanti. Ya, yang ketiga kita lihat 10 MC, 5 MFC, MC 10, MC kita isi 10, MFC 5, MFC 5, yang lainnya 0, sama dengan 18.700. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian untuk mengisi ini sampai ke 6, persamaannya hampir sama cara ngisinya. Kemudian yang persamaan ke-7, persamaan ke-7 MFE ini nilainya 1 ya, cuma tidak ditulis 1 MFE,
minus MFC, minus 1 MFC, B. Jadi ini MFA, yang ini yang satu tadi, ya. Kemudian minus MFC, berarti minus 1 MFC, minus 1. Kemudian minus 1 MFB, minus 1 MFB. Ini dia, ini minus 1. Sama dengan 0. Itu sama dengan 0. Ini hasilnya. Nah, ya. Jadi sudah kita isi semua. Nah, di Excel ini kita akan dengan mudah, ya, dan cepat dapat menghitung semua nilai-nilai momen ini. Ini kalau tadi saya katakan, kalau kita selesaikan dengan manual, ya bulan depan juga belum selesai, tahun depan belum tentu selesai, ya. Jadi ini saya hapus dulu untuk menyelesaikan dengan matrik. Di buku saya sudah ada, ya. Kita hapus dulu, ya, kita hapus, ya. Jadi mudah-mudahan bisa tekan sekali keluar. Kadang-kadang kalau tekannya nggak tepat, dia agak sulit, dia tidak keluar. Jadi caranya adalah di blok. Pertama, untuk matrik inverse kita blok jumlah kolom dan baris yang sama, 8 kali 8. Di sini kita blok, ya. Setelah kita blok, kita ambil formula, ya, insert function, kita ambil M inverse, ini sudah ada, ya, M inverse-nya. M inverse-nya kita ambil, kemudian oke kan? Oke, akan timbul di sini array, ya. Array-nya kita blok. Asal. Oh, ini kelebihan, ya. Matrik asalnya kita blok. Setelah diblok, tekan ada shift, ya. Ini tanda panah, shift-nya kontrol, kemudian enter, ya. Enter. Ini akan keluar matrik inverse ini. Matrik inverse akan keluar. Kemudian nilai yang mau kita hitung, MA, MEA, MEF, MFB, MFE, MFC, dan MB, dan MC. Jadi semua momen-momen pada titik ekstrim yang mau kita hitung, kita blok di sini. Kita blok. Kemudian kembali ke insert function, ambil M-mode, ya. Di bawah M inverse itu ada M-mode. Kemudian tekan OK. Di array 1 kita blok matrik inverse. Kita blok. Kemudian kita pindahkan ke array 2. Di array 2 kita blok matrik gaya tadi. Matrik gaya. Bentar, ini kita apa dulu, pindahin dulu. Oke. Apa dulu? Cancel dulu. Ini kayaknya nggak dipindahin. Nah, biar nampak. Ulang kita blok. M-mode sudah oke. Array 1 kita blok sini. Udah oke, pindah ke array 2, ya. Array 2. Kita blok di sini. Kemudian dengan cara yang sama, kita tekan shift, kita tekan kontrol, kita tekan enter. Ini keluar nilainya, ya. Jadi MA adalah minus 63, sekian kilogram meter, MEA 126,271 sekian kilogram meter, sampai ke MC 1321,186 sekian kilogram meter. Ini dengan cepat, dengan mudah kita dapatkan hasil momen-momen akhirnya. Nah, momen ini kita akan bandingkan, ya. Nanti ini kita copy, kita bandingkan dengan cara
matrik tadi yang di buku Supartono tadi, kita bandingkan. Kita kembali ke tadi sampai di mana? Sampai di sini. Ya, ini kita copy dari Excel tadi hasilnya, ya. Nah, ini cara menghitung ada di buku saya, cara menganalisis dengan matrik ada di situ. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil dari Excel tadi saya copy, saya pindahkan ke sini. Tabel di sebelah kiri ini ya, tabel sebelah kiri. Kita bandingkan, kita bandingkan. Ini yang ujung panah ini adalah cara matrik FX Supartono. Ini cara Kleperon yang kita peroleh barusan, ya, yang saya blok kolomnya kuning ini barusan diperoleh, di mana matrik produknya hasil momen akhirnya minus 63, kita abaikan minus dengan plus. Tadi sudah saya katakan kalau di cara matrik minusnya searah jarum jam, kita pasang, ya, kita pasang seperti ini, ya. Jadi tadi cara Supartono, gambarnya yang saya lingkari itu hasilnya, ya, hasilnya seperti ini, sudah dia pasang semua di sini. Kemudian cara Kleperon ini kita lihat dulu nilainya 63,135, matrik 63,14. Ya, ini kayaknya persis sama nih. Cuma ini pembulatan. MEA 126,27, ini 126,27. Ini ada sekian-sekian lagi, ya. Kemudian MEF ini dia 926, ini MEF 926, MFB 411, sekian, 411,02 di sini, ya. MFE 1518,64, ini dia 1518,64. MFC 1107,62, ini MFC 1107,62. MB 544,49, ini 544,49. MC 1321,18, ini MC-nya 1321,19. Jadi saya dapat mengatakan hasilnya persis sama. Kemudian ME yang di cantilever, MED itu tetap 800 nilainya, disama dengan MED yang ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa metode Kleperon, metode matrik, ya, itu persis hasilnya sama. Jadi nampak di sini bahwa metode matrik itu dasar-dasarnya adalah Kleperon, dasar-dasarnya. Itu yang saya katakan dari awal, metode Kleperon ini sangat penting untuk perhitungan dasar-dasar statistik tak tentu. Nah, kita coba meletakkan momen-momennya. Tadi dengan cara matrik sudah ada yang di dalam lingkaran, kemudian dengan cara Kleperon. Dengan cara Kleperon, satu-satunya yang negatif MA. Ya. Apa? Tanda negatif itu menandakan apa? Jadi, kalau dengan Kleperon, tanda negatif permisalan momen kita berlawanan arah. Sedangkan yang lainnya kan positif. Berarti permisalan momen kita semuanya searah, kecuali MA. Jadi ini sudah kita ambil dari gambar tadi, ya. Semuanya sudah tidak perlu kita rubah. Yang perlu kita rubah adalah MA. Ya, MA yang di sini serat bawah tertekan harus kita balik menjadi serat bawah tertarik. Jadi kalau kita rubah ini MA, dia akan persis, ya, tanda momennya persis seperti ini, seperti dengan cara matrik, persis ini hasilnya. Jadi nilainya sama, tandanya pun persis dengan cara FX Supartono, yaitu metode matrik, persis sama. Ya, oke. Untuk session kedua, saya masih tetap juga saya break dulu sebelum kita maju untuk menggambarkan bidang momen. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Lia. Kita break session kedua untuk tanya jawab sebelum gambar bidang momen.
Baik, untuk di season kedua ini kita buka lagi tanya jawab atau diskusi atau bagian-bagian mana yang perlu lebih dijelaskan lebih lanjut. Kami persilakan kepada mahasiswa yang ingin bertanya atau silakan. Kalau ada silakan, kalau memang tidak ada, sampaikan tidak ada, supaya waktu kan berjalan terus ya. Jadi hasilnya persis ya, persis sampai koma-komanya persis. Di sesi kedua ini itu proses penyelesaian matematikanya, persamaan dari pelajarannya diselesaikan secara dengan metode matrik atau aplikasi di sini ya, mempermudah aja. Ya, kamera pun tidak dibuka, tutup semua. Tidur jangan. Ya, kamera dibuka. Ya, silakan bertanya. Aisyah, paham Aisyah? Nanti saya belajar lagi dalam bahasa Inggris, Pak. Belajar lagi ya, Aisyah. Ya, memang namanya analisis struktur. Ya, sebenarnya kalau kita hobi di sini, harusnya sih nggak sulit ya. Tapi selalu ya, analisis struktur ini dianggap sebagai momok ya, buat mahasiswa teknik sipil. Tapi kalau kita masuk teknik sipil, harusnya dijadikan sebagai hobi aja lah ya. Hobi, sering-sering latihan. Tak mungkin kita mendapatkan sesuatu tanpa latihan. Jadi kita harus banyak latihan ya. Tapi prinsip-prinsip yang diberikan kira-kira bisa dipahami nggak? Prinsip-prinsip yang saya berikan. Pertama, saya di season pertama sampai mendapatkan persamaan. Di season kedua ini untuk mendapatkan hasil dengan bantuan Excel. Nah, yang ketiga, season ketiga saya ingin menjelaskan, menggambarkan bidang momennya. Nanti sebentar lagi di season ketiga. Nah, maka itu saya bagi jadi 3 season. Kalau nanti sampai selesai semua, biasanya kan tidak ada pertanyaan, ya. Mana tahu, ya kita bagi jadi 3 season, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Ada? Kita lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan ya. Tolong dipahami. Ya, karena keleperon ini sekali lagi saya katakan, keleperon itu dasar-dasar dari statistik tentu. Biasanya kalau mulai dari keleperon kita sudah bisa menguasai dengan baik, insya Allah ya, untuk ansur-ansur berikutnya akan menjadi lebih mudah ya. Kalau misalkan masih ada kesulitan, itu yang kata Aisyah tadi, belajar lagi ya, tolong dipelajari lagi. Mungkin nanti saya akan siapkan session untuk tanya jawab, kemudian diskusi sama Asten, sama Bulia, bisa diskusi panjang lebar nantinya ya. Oke, kalau gitu kita teruskan lagi ya. Teruskan ke menggambar bidang momennya. Jadi menggambar bidang momen tentu kita harus membuat ini dulu ya, harus memperhatikan tadi permisalan momen yang kita pasang dan yang kita balik, yang warna biru kita balik ini. Jadi permisalan momen harus dipasang dulu semua ya, dipasang dulu. Langkah awal cara menggambarkan bidang momen adalah menggambarkan titik-titik ekstrim yang kita hitung.
Itu dulu, ya, supaya mudah. Saya sudah beri tanda dengan garis merah di dalam gambar ini. Garis merah ini dari MA. MA besarnya 63. Jadi jangan dihiraukan plus minus lagi karena MA sudah saya balik. Ini adalah momennya momen positif. Besarnya 63,15. Ya, saya tandai. Kemudian MEA itu besarnya 126, pasang 126. Jadi kemudian titiknya dihubungkan. Jadi titik-titik ekstrim dibuat besarnya dihubungkan. Nah, kemudian MEF ya, MEF, ME arah F itu besarnya 926 yang atas ini 126. Kemudian MEB MEB itu di sini dia MED ya, MED 800 ini. MED 800 dipasang. Nah, karena ini beban P, ini linear, ya, linear. Di ujung cantilever ini selalu 0, itu hukumnya. Ujung cantilever harus 0. Mau ada beban P, tidak ada beban, mau ada beban Q, itu harus 0, itu hukumnya. Kemudian dihubungkan. Jadi pasang titik-titik ekstrim. Misalnya MFE, MF arah E besarnya 1518, sekian. Ini dia tingginya. Ini dibuat skala. Jadi skala. Jadi 1500 lebih tinggi pada MFC yang arah C 1100. Ini dia 1100 ini. Ya. Nah, kemudian MC 1300 tentu lebih tinggi. Jadi gambarnya tidak perlu tepat skalanya tapi skalatis. Skalatis itu artinya gini, 1300 ini kan harus lebih tinggi daripada 1100, nanti dibuat lebih tinggi, jangan lebih rendah pula, jangan lebih kecil pula 1300 dibanding 1100. Jadi perbandingan ini lebih kurang skalatis ya. Ini digambarkan semua sampai ke MFB ya. MFB besarnya adalah 411, ini dia 411 MFB, kemudian MB 544. Ini kayaknya kurang apa nih? Kurang apa nih? Skalatis ini 500-an dengan 1000-an. Oh, tapi masih oke. 1300 masih gini. Nah, inilah kira-kira sudah skalatis ya. Jadi digambarkan dulu yang merah ini, kecuali yang ini ya, yang segitiganya harusnya belum ya. Yang ini sama yang ini harusnya belum. Digambarkan, dihubungkan semuanya, dihubungkan. Jadi titik-titik yang kita hitung dipasang dalam gambar, dihubungkan semua. Kemudian kita gambarkan. Tadi kenapa ini menyilang? Karena satu positif, satu negatif. Tentu dia menyilang, jadi tidak di tempat yang sama. Kalau ini negatif-negatif, yang lainnya negatif semua. Kita pasang semuanya, kita hubungkan semua. Jadi yang gambar yang dengan pena ini, yang biru, yang halus ini belum kita gambarkan. Kita gambarkan seperti ini dulu. Ya. Setelah ini digambarkan, baru kita gambarkan akibat beban eksternal. Ya. Akibat beban eksternal, kita lihat di gambar ini. Ini yang kita gambarkan, yang saya beri tanda merah. Jadi yang garis yang ini sudah ada tadi. Di garis merahnya. Sudah ada. Garis pena tadi sudah ada semua, dengan nilainya sudah ada semua, ya. Saya gambarkan yang beban eksternal. Yang perlu dicatat, beban eksternal cantilever tidak ada digambarkan. Ya, tidak digambarkan. Ini kadang-kadang ketika ujian ini sering digambarkan. Ini tidak boleh digambarkan. Yang perlu digambarkan beban eksternal ini ada Q di batang EF dan Q di batang FC, kemudian beban P di batang FB. Ini digambarkan, beban P, ini simple beam, tingginya kil kuadrat per 8. Ya, anggap ini sendi, asumsikan sebagai sendi roll untuk EF, tinggi momen maksimumnya adalah kil kuadrat per 8, yaitu tingginya 1875. Ini sama tinggi, karena sama-sama Q-nya sama, bentangnya juga sama. Jadi kil kuadrat per 8 sama, yang segitiga PL per 4. Nah, yang tanda merah ini adalah
akibat beban eksternal. Yang tanda merahnya adalah momen positif di sini. Ya, momennya momen positif. Sedangkan yang tadi kita sudah hasil analisis kita semuanya serat bawah tertekan adalah momen negatif. Maka itu terjadi superposisi momen positif dengan negatif itu jadi nol, ya, jadi nol. Yang blank ini nol. Ya, kemudian kita menghitung tinggi momen positif di tengah bentang, katakanlah untuk EF adalah yang Q kuadrat per 8, 1875 dikurangi rata-rata 1518 dengan 926 dibagi 2, ini tambah bagi 2, inilah diperoleh 625 ya, 625 di sini. Kemudian ini momen positif di tengah bentang ya adalah 705. Momen positif di tengah bentang itu bukan momen maksimum karena ada momen di sini ya. Ya, jadi di tengah bukan momen maksimum. Akibat adanya momen-momen ini, momen maksimum dia akan bergeser sedikit kalau tidak ke kiri ke kanan. Tentu lebih besar pada 625 ini, lebih besar nilainya atau 705. Ya, lebih besar karena dia maksimum. Kemudian yang ini juga begitu, momen di tengah bentang FB adalah 522,225, ini bukan momen positif. Nah, kalau digabung gambarnya menjadi ini. Ini kalau digabung ya. Inilah gambar bidang momen akhir ya. Yang nampak di sebelah kanan ini ya. Kemudian saya bandingkan dengan sub ya. Sub dengan asumsi pemilihan yang ada, pemilihan sub ini untuk sub 2000 versi 14 yang pilihannya aja ya. Jadi kita mengabaikan kekakuan bukan mengabaikan, kekakuannya diambil dua untuk balok, sedangkan untuk kolom 1. Ternyata kalau dengan sub ada perbedaan nilainya walaupun tidak signifikan ya. Perbedaan itu lebih disebabkan oleh asumsi kekakuan karena program menginputnya harus menginput batang dan lain-lain sehingga tidak bisa persis seperti manual, sehingga terjadi selisih akibat kekakuan. Itu selisihnya. Jadi di sini kalau kita bandingkan momen lapangan di tengah bentang ini, momen kalau sub dia menunjukkan momen maksimum 666, kita 625. Tapi ini bukan momen di tengah bentang, yang kita ajukan adalah momen di tengah bentang. Sama halnya dengan di sini, momen di tengah bentang kita dapat 705 di sub 654. Sedangkan yang 800 ini persis sama. Ya, 800 persis sama. Kemudian 1400-an ini kita 1500 ya, 1407. 4 kita 1500 sekian. Jadi ada beberapa perbedaan ya, karena pengaruh kekakuan lah dia tuh berbeda. Ya, kita bandingkan. Tapi kalau dibandingkan dengan metode matrik tadi persis sama. Jadi kalau kita melihat skema bidang momen dengan sub ya, ini secara prinsip sama ya. Sama. Ya, sama. Ini ada beban apanya akibat momen positif di sini. Ini positif, ini negatif, negatif ya. Jadi skematiknya sama. Skematiknya sama. Satu hal yang perlu dicatat di sini, saya kembali ke sini, yang momen FC, ini besarnya momen FC akan sama dengan selisih momen ini, karena sigma momennya sama dengan 0 ya. Begitu juga selisih momen di sini, yang di E, yang 926 kurangi 800, dia akan sama dengan ini ya, 126,27, persis sama. Jadi selisih ini akan sama dengan momen kolom. Selisih di momen balok akan sama dengan momen kolom. Ini adalah salah satu untuk kita mengecek apakah yang kita hitung itu benar atau salah ya. Kalau selisihnya tidak sama berarti ada kesalahan kita menghitung ya. Selisih di sini misalkan 926,27 kurang 800 tidak sama dengan 126,27,
berarti ada kesalahan hitung di sini, ya, untuk ngecek. Karena sigma moment di titik E dan titik F itu adalah sama dengan 0. Nah, terus ini tadi bidang momen akhir kita gambarkan seperti ini. Rangkuman terakhir dari semuanya, ya, seperti inilah gambar bidang momen. Momen positif yang momen ujung, cuma yang di A, yang lainnya negatif. Kemudian akibat beban eksternal, ini momen positifnya, momen positif. Gambar ini kurang tinggi ya, harusnya sama tinggi, 1875. Ya, ini karena tarikan manual, ada kesalahan menarik ya, harusnya sama tinggi. Ini momen positif, yang lainnya momen negatif ya. Nah, PR-nya, rangkuman dulu. Saya ada 3 rangkuman baru PR. Ya, rangkuman pertama, bahwa semua momen tumpuan adalah momen negatif kecuali MA. Hasil hitungan ya, kecuali MA. Momen yang kita hitung semuanya momen negatif karena semuanya serak bawah tertekan. MA yang semula kita membuat permisalan momen serak bawah tertekan, karena hasilnya negatif yang 63,15 ini kita balik menjadi momen positif. Nomor 2, rangkuman kedua, momen positif di tengah-tengah bentang 625,545 bentang EF ya, yang EF, kemudian FC 705,6 dan BF atau FB 522,25. Kemudian momen di titik D atau MD ya, ujung cantilever itu sama dengan 0. Ini prinsip ya, ini hukumnya. Kalau ketemu ujung cantilever itu sama dengan 0. PR, yang keempat PR, dengan didapatkan gambar bidang momen ini, coba hitung reaksi peretakan. Ini reaksi ya, salah ketik ya, reaksi peretakan di A, B, dan C. Tentu ini ada VA, ada HA, VB, HB, MB, MB sudah dapat, MC sudah dapat, HB dan VC dihitung dulu. Semua reaksi peretakan di A, B, dan C. Kemudian gambarkan shear force diagram. Ya, diagram gaya lintang dan gaya normal ya, NFD-nya digambarkan. Yang ketiga, kerjakan soal nomor 34, nanti ada soal 34 yang ada di buku FX Supartono ya. 34, nanti ini dia ya, oke. 4, bandingkan hasilnya dengan menggunakan salah satu program komputer ya. Jadi ini yang 34 dalam buku ini, hasil bidang momennya, hasil momennya sudah ada, ini hasilnya. Hasilnya sudah ada, dikerjakan dengan cara kleperon, dengan bantuan Excel tentu, karena yang dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, matrik 6 kali 6 ini, ya dihitung. Kemudian hasilnya bandingkan dengan ini, gambarkan bidang momen, seperti persis seperti kuliah kita hari ini, kemudian bandingkan dengan salah satu program, mau SAP atau ETAP. Jadi ini soal ini ada di buku Supartono, ini contoh 34 halaman 89. Bukunya ambil di mana? Ambil di Google, ada bukunya. Nah, itulah rangkuman kuliah kita termasuk PR. Ya, kita kembali ke session tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Bulia, silakan Bulia. Di session selanjutnya dari itu bagian untuk menghitung atau angka-angka pembuatan diagram momen dengan cara cepat ya. Jadi sebelum mencari reaksi peletakan, kita sudah bisa menggambarkan diagram momen dari hasil yang didapat. Jadi kalau ada yang masih kurang paham atau ingin lebih detail, silakan kami buka di sesi saat ini. Kami persilakan. Mungkin tambahan saya sedikit ya, bahwa tadi kita mulai jam 10.15, sekarang 11.54, jam 12. Sudah hampir 2 jam. Jadi kalau sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Prodi, 2 SKS, itu terputus. Sedangkan tadi ya saya sudah menyampaikan dengan cara yang sama. Kalau saya jelaskan satu persatu yang persamaan tadi,
ya, yang persamaan tadi 2 jam itu pun tidak cukup waktunya. Maka itu untuk ansruk ini, kalau kita ikuti jadwal yang diberikan prodi, itu terputus. Kalau terputus, mungkin mahasiswa bisa membayangkan minggu depan ya baru kita kuliah lagi, udah lupa. Sedangkan kita memang sengaja jangan sampai terputus. Ya, sulit nanti begitu kita, jangankan minggu depan ya, selesai kuliah 1-2 jam, yang apa hasil kuliah sekarang itu sudah nggak diingat lagi, disimpan di lemari gitu. Jadi saya memang ya ketika tatap muka pun saya cari waktu khusus waktu itu kalau untuk ansruk, karena menjelaskan satu contoh kasus saja butuh waktu cukup panjang. Kalau saya jelaskan semua itu bisa 2,5 jam ya, satu persatu. Mungkin Bu Lia juga tahu tadi ada yang saya singkat bahwa dengan cara yang sama diperoleh seperti ini, seperti itu. Jadi saya juga mengingat waktu. Nah, sekarang udah jam 12 kan, termakan cukup panjang. Kalau hanya 2 SKS ya, waktu 2 SKS sih tidak cukup ya. Harusnya kalau ansruk ini ya 3 SKS, tapi kita ikuti aturan yang diberikan prodi, ikuti silabus yang ada. Karena dia 2 SKS ya udah ikuti aja gitu ya. Nah, silakan ya, atau mungkin kalau tidak mau bertanya tidak masalah, coba memberikan ini komentar lah ya, memberikan komentar tentang apa yang didapat dari hasil kuliah hari ini ya. Nah, ini coba kameranya jangan ditutup lagi nih, kalau sudah session diskusi kameranya diaktifkan ya. Ya silakan, dari siapa? Biasa ketuanya harus aktif ya. Karena udah dipilih jadi ketua, beri contoh kepada kawan-kawannya. Disampaikan aja, artinya gini, bagaimana menghadapi mata kuliah ansruk 3 ini ya, apakah bisa dipahami, apakah pemahamannya hanya paruh-paruhan, atau sama sekali tidak bisa dipahami, atau bagaimana, atau ada saran ya. Minta pertama kepada Aisyah dulu, nanti baru ke mahasiswa lainnya ya. Ada Aisyah? Kalau saya Pak masih Ya. kurang ngerti Pak. Masih kurang Iya, paham, belum bisa. Iya Pak. belum bisa paham ya. Tentu ya, tentu dari sebanyak itu biasanya kalau tatap muka pun di lokal kan ada beberapa mahasiswa yang sudah bisa memahami sampai di mana. Coba kami juga jadikan tolok ukur buat kami ya, tolok ukur supaya nanti kami ketika menyampaikan sesuatu ya tentu yang perlu kami tekankan. Dwi ini aktif ini, Dwi Nurdian. Saya Pak, saya ketua kelas C Pak. Oh, memang ketuanya ya? Ya iya. Coba Dwi, apa komentarnya? Kalau masalah pembelajaran ya Pak, dari segi ya kita tahu pandemi sekarang ini kan online Pak. Yang kita tahu kalau masalah di teknik itu kan banyak hitungan, jadi banyak mahasiswa tuh kayak jumpa-jumpa benturan, terkadang untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan yang nggak ngerti itu Pak, terkadang sulit Pak, karena kan kayak gimana enggak. Kadang dia kita udah mengerti sedikit Pak, cuman terkadang ada beberapa yang belum kita mengerti itu mau kita sampaikan itu terkadang agak sulit Pak, karena kurang paham di mana gitu mau ditanyakan gitu Pak. Gini, Dwi, karena ini ya untuk ke depannya memang masa pandemi ini ada negatifnya, ada positif. Kita ambil hikmahnya ya.
kita ambil hikmahnya. Untuk ke depan harus ada yang istilahnya e-learning. Ya, itu sebenarnya sebelum pandemi itu sudah mau diterapkan itu. Karena teknologi berkembang terus, ya. Jadi kita harus bisa kita ikuti dengan baik. Ya, contohnya lah ya. Kalau semacam kita dapat banyak ilmu dari seminar-seminar. Ketika belum pandemi, kita seminar di hotel, ya, mungkin ya di ballroom atau di mana, di aula-aula mana, lebih kurang sistemnya sama. Mereka tampilkan dengan para pakar, dia tampilkan dengan PowerPoint, kemudian sessionnya tanya jawab. Itu baik yang analisis maupun yang tidak. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan di sini, hitungan, ya. Sebenarnya ini ada dua yang harus bisa dipilah dengan baik, ya. Yang pertama adalah filosofi, ya, analisis strukturnya. Yang tadi itu, yang prinsip-prinsip itu, ya, di mana, kapan dia positif, kapan dia negatif, bagaimana menentukan momen pada titik-titik ekstrim, itu kan semua penuh dengan filosofi. Bahagian kedua, sebagai backup itu baru hitungan. Harusnya hitungan itu bukan seperti ini ya, seperti semacam penelitian di lab ya, perlu ini dicampur sama ini segala macam ya. Jadi hitungan itu hanya membackup kita. Ya. Jadi kalau seandainya hitungan-hitungan agak sulit kita menguraikan, sebenarnya kalau buat kita sudah mahasiswa udah semester berapa ini? Karena kita sudah dibekali dengan matematika, ya harusnya sih tidak terlampau sulit lagi, ya, untuk memahami matematika itu kan di sini paling eliminasi. Kemudian kalau saya menyampaikan dengan matrik, hampir tidak ada hitungan. Bagaimana menginput di matrik? Ya, cara menginput tadi, ini ada persamaan 10 MA, MA-nya diisi 10. MB kalau 5, MB diisi 5. Kalau min 5 diisi min 5. Yang tidak ada di persamaan 1 itu diisi 0. Bisa kan gitu. Itu ada cara-cara menginput. Kalau saya sih ya ambil nilai-nilai positifnya. Ya, harusnya kita bisa mempelajari dengan sistem daring ini, mempelajari dengan baik. Karena kedepannya sistem kalau kita sih masih ya, kalau negara maju untuk bekerja, misalkan di Jepang yang pernah saya dengar itu ya, mereka bekerja menjelang mereka masuk kantor itu sudah jam 11 kali itu, dari pagi karena transportasinya jauh sama macam, mereka sudah mulai bekerja, ya, mungkin dia lewat transportasi apa, ya kereta atau apa, mereka udah buka laptop segala macam, sudah bekerja itu kan. Jadi kalau negara maju sudah bekerja secara namanya online gitu. Nah, kita ambil aja lah nilai-nilai positifnya itu, ya, Dwi. Ya, jadi tolong dipahami, saya tekankan filosofinya. Ya, kan bisa ditanyakan filosofinya di sini. Ya, mungkin itu. Ya, ada yang lain? Pak, Ya. tadi Bapak bilang kan ada positif, ambil yang positifnya dalam pandemi ini. Saya mau nanya Pak, positifnya apa Pak? Salah satu yang paling di IT ini, saya terus terang aja sebelum pandemi, ya, saya juga nggak paham nih daring seperti ini, ya, itu salah satu. Jadi sekarang saya juga
apa bisa karena terpaksa. Jadi karena terpaksa harus daring, dosen jadi bisa gitu. Nah itu salah kita pahami lewat IT. Jadi sistem belajar, sistem ini, dan semua meeting-meeting saya bukan hanya ngajar ya. Ya, saya di project-project saya juga Zoom meeting, ya udah. Jadi sudah hal yang sangat biasa jadinya, ya. Yang sebelumnya saya nggak tahu Zoom meeting kayak apa gitu. Padahal beberapa perguruan tinggi yang lainnya sebelum pandemi mereka sudah ada Zoom meetingnya. Ya mungkin andanya bisa dengar juga lah ke kiri kanan gitu ya. Jadi kita itu salah satu hikmahnya yang kita dapat. Ya kalau hikmah yang lain yang tidak ada kaitan dengan secara langsung dengan pendidikan, ya mungkin selama ini kita hidup boleh tidak hati-hati. Sekarang kita menjaga kebersihan, hati-hati ya, sering mandi, cuci tangan. Ya, itu kan segala sesuatu yang diberikan Allah. Gangguan jaringan. Ya. Siapa tadi tanya? Andika? Iya, Pak. Iya. Adalah positifnya Andika. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu, ya, ciptakan tikus pasti ada nilai-nilai positifnya kita ambil itu. Ya. Ya. Jadi semua yang diciptakan untuk manusia itu ada, ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ada negatifnya, ada positifnya. Ya. Jadi maka itu saya kan selalu mengajak mahasiswa kita ambil sisi positifnya. Ya. Yang lainnya silakan. Pak, izin Pak, tanya Pak. Ya. Nah, saya Dwi Pak, ketua Pak. Ya. Tadi saya lihat ada Bapak menggunakan software SAP 2000 ya Pak di PPT Bapak tadi. Itu Pak, software apa ya sih Pak yang sebaiknya kami mahasiswa teknik sipil ini harus bisa pahami Pak, supaya nanti kalau misalnya secepatnya pada dapat ada wisuda nanti kalau dapat kerja itu software itu dipakai lagi Pak gitu. Karena saya banyak tengok orang-orang sekarang kan menggunakan software seperti AutoCAD untuk menggambar, seperti SketchUp atau 3D Max untuk 3D atau untuk menghitung seperti SAP 2000 sama yang lain Pak. Apa sih Pak yang harus kami pahami Pak gitu Pak? Oke, Dwi. Di kampus secara formal di silabus pun tidak ada ya. Tidak ada diberikan dengan program itu berkaitan dengan lisensi kan gitu. Tapi nanti mungkin di luar formalitas ya nanti mungkin bisa lah, nanti salah satu asisten kita biasa Ibu Ririn ya nanti bisa adakan pelatihan ya. Untuk program ini formalnya memang dianjurkan ke mahasiswa ya. Kan kita banyak kursus itu, kursus ya bisa diikuti sambil kuliah, ikuti. Ada juga beberapa dosen kan mengadakan kursus itu ya. Kayaknya di kampus kita juga ada itu ya. Ikuti. Namun mungkin Anda pernah dengar nggak ya, saya juga pernah dengar ada istilah makhluk sak-etap ya. Jadi ada yang sekedar menggunakan program, tidak tahu filosofinya. Di ujung cantilever ada momen terjadi, dia pun tidak tahu itu salah. Ya. Jadi yang kita pelajari itu filosofi, jangan sampai kita menginput, salah input, kita tidak tahu. Jadi dari mana kita tahu bahwa itu benar atau salah? Output daripada suatu program adalah kuliah seperti sekarang ini. Ya, kita mempelajari prinsip-prinsip ilmu gayanya, falsafahnya, filosofinya, sehingga kita tahu, wah ini ada kesalahan. Kita bisa ngecek ya perhitungan program. Jadi program sehebat apapun, dia adalah alat bantu. Ya, inputnya salah, ya, inputnya hitam, outputnya hitam. Inputnya abu-abu, outputnya abu-abu juga.
Jadi tergantung input, jangan sampai salah. Ya, orang yang bisa input dengan benar, filosofinya benar belum? Ya, yang kita harapkan dari suatu output itu apa? Ya, apa yang kita harapkan? Ya, kita harus memahami ya prinsip-prinsip yang tadi itu, ya prinsip gayanya, ya dan lain-lainnya, itu dia. Jadi itu bagus kita support ya. Coba cari kursusnya. Kalau kita paling ya nanti dari Aston diadakan satu sesi lah ya. Ya itu Dwi ketua. Siap Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya. Yang lainnya masih ada 12, 13, nah persis sudah 2 jam, 10, 15, jadi menggunakan waktu 2 jam, karena nanti sesi berikutnya mungkin ada Bulia mau menyampaikan juga ya, mau ulang-ulang apa, mungkin ada PR kemarin dan lain-lainnya. Ya, kalau tidak ada yang lain lagi, ya saya rasa session saya cukup ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Banyak Pak. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup, saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau ingin menguasai atau memahami metode yang disampaikan selama ini, khususnya paperan ini ya, ini, soal yang ada, contoh soal yang ada di buku atau di bahan yang diserahkan yang diberikan oleh Bapak, itu coba dikerjakan tanpa melihat. Jadi pemahaman kalian sudah sampai mana di situ, bisa tahu atau tidaknya. Tapi kalau sepanjang kalian cuma mengingat ini dan tidak pernah latihan, itu saya tidak begitu yakin kalian mengetahui bahan keleperan ini sendiri. Coba, dari sekian lama saya jadi asisten Pak Roni, dan saya perhatikan kalau polanya masih seperti itu, pola kalian seperti itu akan sulit. Kalau tidak dicoba ya langsung. Dicoba dari contoh soal yang sudah ada penyelesaiannya, kalian kerjakan kembali tanpa melihat. Tapi kalau nggak dicoba, saya yakin karena tidak ada paksaan di sini untuk latihan. Pulang kalian aja. Mau kalau ingin tahu, kerjakan. Kalau tidak, ya nggak ada nilai plusnya juga sih dari saran saya ini kalau tidak dikerjakan. Oke, paling itu aja. Waktunya juga tidak panjang dan mungkin dari bagian saya lebih banyak ke D dan D, pengulangan material dengan PR. Cuma kalau dari kelas A dan C masih ada yang kurang jelas untuk tugas-tugas yang diberikan. Mungkin di sesi lain ya. Kalau ini terlalu memakan waktu. Rabu. Ya sebentar. Ya, rencananya gini. Untuk hari Selasa itu kan di kelas B dan D memang. Tapi bagi kalau masih bisa masuk join silahkan. Di situ nanti Ibu Ririn akan menyampaikan program SAP-nya untuk hitungan yang hari ini. Ibu Ririn akan menyampaikan penyelesaian dengan program SAP. Jadi kalau ingin mengikuti yang di kelas A dan C, saya persilakan, tapi diutamakan kelas B dan D dulu, karena memang jatah di hari Selasa adalah jatah kelas B dan D ya. Itu aja. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu. Banyak Bu, Bu. semoga berkah.